Operator, suara saya kedengaran jelas. Operator, suara saya kedengaran jelas. Ya, jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum saya memulai, terlebih dahulu kami himbau kepada ayah, bunda, kakak, abang yang mungkin situasinya mendukung untuk mengaktifkan kamera, kami mohon untuk mengaktifkan kameranya. Sekali lagi bagi yang kondisinya memungkinkan untuk mengaktifkan kamera, kami mohon untuk mengaktifkan kameranya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati pemateri kita pada sore hari ini, Ustadz Riki Ardiansyah LC, dan yang kami hormati koordinator umum Pemuda Kundur Cinta Al-Quran, Kanda Muhammad Rashid Ridho Sarjana Agama, dan yang kami hormati ayah, bunda, kakak, abang, teman-teman sekalian yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada sore hari ini kita diberikan kesempatan olehnya untuk bersama-sama hadir, bertatap muka, bersama-sama hadir di Google Meet ini untuk menuntut ilmu. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, ayah, bunda, kakak, abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memulai acara kita pada sore hari ini, mari terlebih dahulu kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik ayah, bunda, kakak, abang yang dirahmati Allah. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Yunizar selaku selaku moderator. Saya berasal dari Pulau Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dan dulu kuliahnya di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, dan sekarang sedang mengajar di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Ma'mun di Cianjur. Baik, pada sore hari ini izinkan saya memandu acara pada sore hari ini. Sebelum ke acara selanjutnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari koordinator umum Pemuda Kundur Cinta Al-Quran, yaitu yang akan disampaikan oleh Kanda Muhammad Rashid Ridho Sarjana Agama. Kepada Kanda kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa salamun man ittaba'al huda ala habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, yang kami hormati pemateri pada sore hari ini yaitu Al-Ustadz Riki Ardiansyah LC. Kakak, abang, ayah, bunda yang kami hormati, kami dapat titip salam dari pembimbing kita semua, pembimbing komunitas PKCQ, yaitu Al-Ustadz Syahidin Mahmud. Beliau sebenarnya ingin hadir, tapi mungkin karena tidak memungkinkan karena ada pelatihan TPQ, maka beliau menitipkan salamnya itu kepada saya dan kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, abang, ayah, bunda sekalian yang dirahmati Allah, barbecue kali ini mungkin sudah beberapa seri ya dengan berbagai pemateri. Kali ini kita
bersama Ustadz Riki Ardiansyah yang kalau tidak salah sudah 2 kali pernah mengisi kegiatan kita. Yang pertama yaitu webinar tentang keutamaan Al-Quran dan kurban beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Nah, kali ini beliau berkesempatan hadir untuk mengisi barang-barang di tengah kita. Ustadz Riki Ardiansyah sedikit menjelaskan bahwa barbecue ini berawal dari ketika hari Sabtu ingin dibacakan pengumuman kelulusan masuk Pondok Modern Darussalam Gontor. Kemudian hari Jumatnya saya mengajak doa bersama, bermunajat di waktu yang mustajab. Kemudian banyak permintaan. Awalnya kita tak ada grup, kita tak ada poster, hanya ya yang mau belajar. Kemudian kita bikinkan wadah grup, kita bikinkan poster, kita bikinkan flyer, dan alhamdulillah peserta di grup sekarang sudah berjumlah 104 orang. Walaupun dengan kesibukannya masing-masing, alhamdulillah sore hari ini dapat berkumpul. Pesertanya tidak hanya berada dari Kepulauan Riau, tidak pula hanya yang dari Jabodetabek sesuai tanah perantauan kami sendiri, tapi juga dari berbagai daerah. Ada yang dari Tanjung Pinang, Pekanbaru, ada juga yang dari Jombang, Jawa Tengah, Palembang juga. Tentunya juga ada yang dari Jabodetabek, dari Bandung, dari Semarang, dan daerah lainnya. Semoga dengan silaturahim kita ini membawa manfaat bagi kita semua. Saya tidak panjang lebar, kita simak nanti materi dari beliau, kita tanya sedalam-dalamnya. Semoga yang beliau sampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua. Ini saja. Hadanallahu wa iyana jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda Muhammad Rashid Ridho. Kita doakan agar beliau senantiasa sehat-sehat, dipanjangkan umurnya, diberkahkan usianya insyaallah. Oke, selanjutnya yaitu sebelum kita mendengarkan materi dari pemateri kita, baik itu nanti materi tahsin maupun tema yang akan dibahas, yang akan diangkat pada hari ini, mari kita perkenalkan dahulu. Kita kenalkan dahulu siapa. Sebelumnya saya sapa. Assalamualaikum Ustadz Riki Ardiansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Di unmute. Ya, alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Sukses terus Ustadz karirnya Ustadz. Amin insyaallah ya Rabb. Amin ya Rabb. Baik. Ada saut wadih, ini jelas nggak suara saya ini kira-kira? Wadih Ustadz, jelas insyaallah. Alhamdulillah, tamam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Saya kenalkan, saya izin memperkenalkan diri antum dulu ya Ustadz. Ya baik. Ini Ustadz Riki Ardiansyah ini berasal dari Tembilahan di Riau-nya. Nah, Tembilahan, beliau dilahirkan pada tanggal 15 November 1994. Pendidikan beliau dulu pernah mondok di Pondok Pesantren As'ad Jambi dan juga pernah mondok di Pondok Modern Darussalam Gontor. Beliau merupakan penerima beasiswa dari Grand Sheikh Al-Azhar Jalur Gontor, dan di Universitas Al-Azhar beliau kuliah mengambil jurusan tafsir wa ulumul Quran. Dan sekarang kesibukan beliau yaitu sebagai guru di KMI Pondok Modern Darussalam Gontor, kampus 12 Siak. Baik, tentunya kita sudah nggak sabar mendengarkan wejangan, mendengarkan materi dari beliau. Baik, sebelumnya mari bersama-sama kita simak terlebih dahulu penjelasan tahsinul Al-Quran dari beliau, perbaikan bacaan Al-Quran dari beliau, yaitu yang akan membahas surah Al-Quran, surah ayat At-Tariq ayat 16 hingga 17. Ya. Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Yang saya muliakan Ketua apa namanya? Ustaz Quran Rashid Ridha. Iya, Ustaz. Ya. Apa kepanjangan ini kita, Ustaz? Nama organisasi kita? Pemuda Kundur Cinta Al-Quran. Pemuda Kundur Cinta Al-Quran. Mohon maaf karena memang tadi baru bangun istirahat. Hampir lupa, Masya Allah, tabarakallah. Untung diingatkan Ustaz Rashid tadi. Yang saya muliakan Bapak Ibu semua, para ikhwah semua, para akhwat semua, yang senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz Rashid Ridha adalah sahabat saya sejak di Gontor, dan saya tahu beliau juga merupakan seorang dai, seorang khatib, seorang singa podium. Masya Allah, tabarakallah. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai kajian, kita ingin membahas isi kandungan dari Al-Quranul Karim, tahsin qiraatil Quran pada surat At-Tariq. Mungkin kawan-kawan semua, Bapak Ibu, mungkin sudah membuka Al-Quran, surah At-Tariq. Sudah semua kira-kira? Sudah, Ustaz. Dan kita mulai dari ayat berapa tadi, Ustaz? Menyambung dari materi selanjutnya, Ustaz. Tinggal ayat terakhir 15 dan 16. Oh, ayat 15 dan Ayat 16 dan 17. 16. Dua ayat terakhir, ya. Ya, kita masuk kepada ayat yang sebelum terakhir. Wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Surat At-Tariq, yang mana surat ini tidak lain adalah banyak bicara tentang hari kiamat, bagaimana kondisi di hari kiamat juga, dan bagaimana penciptaan manusia serta kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita langsung masuk ayat sebelum terakhir. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Kaidan itu mad iwad. Jadi kalau seandainya dia di ujung daripada ayat, kalau seandainya kita infisal, tidak menyambungnya, otomatis dia tidak dibaca tanwin. Wa akidu kaida, kecuali memang kita mau menyambungnya langsung. Biasanya orang-orang yang kalau tarawih ini, karena dia rakaatnya banyak, sering menyambungkan langsung antara ayat dengan ayat yang lain. Tapi di sini kita tidak menyambungkan. Tapi boleh juga untuk menyambungkan, ada caranya juga ketika kita menyambungkan ayat tersebut. Kalau kita memisahkan infisal atau tauqif fi akhir ayat, berhenti di akhir ayat,
wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Ini mikrofonnya dibuka semua kan? Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Mad iwad. Jadi dia dibaca fathah saja. Dan kalau seandainya yang berharakat kasrah itu posisi membacanya mulut tersenyum. Jadi dibuka lebar dengan tersenyum. Wa akidu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kaidah orang-orang ulama kontemporer ketika menyempurnakan suatu bacaan, biasanya yang kasrah dibuka lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Tidak ada hamzah di ujung, tapi dia mad iwad saja, fathah. Wa akidu kaida. Dan setiap yang dhamma mulut dimonyongkan. Wa akidu kaida. Dhamma waw mulut dimonyongkan. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Mungkin bisa diikuti sama-sama Bapak Ibu semua. 1, 2, 3. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Ayo. Terus kan. Wa akidu kaida. Sekarang kita ayat terakhir. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahhilil kafirina. Kafiri. Ayat harus membutuhkan napas yang ditarik sehingga angkat ini kafirina amhilhum ruwaida. Kafir itu harakatani matabi'i biasa. Kafirina amhilhum ruwaida. Ruwaida. Hum. Ya, jadi famahhilil. Satu. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Wa akidu kaida.
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Jadi agak ditarik nafasnya sedikit lagi. Tarik nafas dari hidung, itu jadi setiap membaca Al-Quran tarik nafasnya dari hidung. Famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Satu, dua, tiga. Famahilil. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Ya. Ibu semua para baca dengan bacaan yang sangat baik sekali, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah dengan mencintai Al-Quran dan senantiasa terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas bimbingannya. Baik. Sebelum kita mendengarkan materi dari beliau, mari bersama-sama kita mengaktifkan kamera untuk didokumentasi. Diharapkan ayah bunda mengaktifkan kamera. Semuanya mengaktifkan kamera. Sudah. Oke. Saya hitung ya. Operator siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Silakan dikasih senyumnya. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah saya rasa. Oke, baik. Selanjutnya mari kita dengarkan materi dari beliau, dari Ustadz Riki Ardiansyah tadi, yang akan menyampaikan ya. Selanjutnya mari kita dengarkan materi dari Ustadz kita, Ustadz Rizky Ardiansyah LC, yang pada sore hari ini akan menyampaikan, akan mengangkat tema atau akan membahas sebuah tema yang berjudul esensi akhlak sebagai identitas orang yang beriman. Mari ayah bunda, mari kita simak penjelasan dari beliau, siapkan alat-alat untuk memburu ilmunya. Yaitu siapkan buku, siapkan pena, mari kita dengarkan dengan seksama. Kita ambil beliau, kita gali ilmu dari beliau sebanyak-banyaknya. Baik, untuk mengefisienkan waktu kepada Ustadz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu alhamdulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Ayah bunda yang saya cintai, kawan-kawan semua, ikhwah fillah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita ingin belajar bersama-sama, karena memang belajar ini tidak mengenal masa, tidak mengenal waktu. Belajar itu adalah minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat.
Apakah orang di liang lahat masih belajar? Tentu saja mereka masih belajar. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi SAW. Kata Nabi, laqinu mautakum. Talqinkanlah orang-orang yang senantiasa, orang-orang yang mati di antara kalian. Maksudnya adalah orang yang masuk ke dalam kubur itu mereka ditalqinkan, dibimbing. Wahai fulan, kalau datang dua malaikat kepada kalian, lalu mereka bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Maka jawablah, "Allahu Rabbi." Wa ma nabiyyuka? Wa man nabiyyuka? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qiblatuka? Ka'bah al-Musyarrafah. Dan itu semuanya adalah tidak lain dari unsur menuntut ilmu. Dari buayan sampai ke liang lahat kita masih diperkenankan atau dianjurkan untuk senantiasa menuntut ilmu. La yazalu ala khairin ma dumta muta'alliman. Engkau akan senantiasa dalam kebaikan selama engkau mau belajar. Falamma staghnaita asbahta jahilan. Ketika engkau merasa cukup, merasa pandai, itulah letak kebodohanmu, kata para ulama. Oleh sebab itu menuntut ilmu tidak mengenal masa, tidak mengenal waktu. Imam Asy-Syafi'i itu masuk ke Mesir pada tahun 200 Hijriah. Dan beliau itu melaksanakan perjalanan yang amat jauh dari Makkah, belajar hadis kepada Imam Ibnu Uyainah, melanjutkan ke Madinah, belajar hadis kepada Imam Malik, mengkaji kitab Al-Muwatta, lalu dilanjutkan belajar ke Yaman, kemudian dari Yaman menuju ke Kufah, menuju ke Baghdad, berjumpa dengan murid-murid Imam Hanafi. Beliau tak jumpa dengan Imam Hanafinya, tapi yang dijumpai adalah murid-murid dari Imam Hanafi. Lalu masuk ke Mesir. Kemudian wafat tahun 204 Hijriah. Artinya beliau masuk ke Mesir 4 tahun sebelum meninggal dunia. Tapi sebelum beliau meninggal dunia, beliau masih sempat menyetorkan hafalannya kepada Imam Waqi'. Dalam syair disebutkan, syakautu ila waqi'in su'a hibzi. Aku mengabarkan kepada Imam Waqi' kesulitanku dalam menghafal. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu Imam Waqi' memberikan petuah tinggalkan kemaksiatan. Fa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Lalu beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda li'asi. Cahaya Allah tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang bermaksiat. Artinya di usia 50 tahun Imam Syafi'i masih sempat belajar, menyetorkan hafalannya kepada gurunya Imam Waqi'. Padahal beliau dikenal sebagai Nasirus Sunnah, penolong hadis. Beliau dikenal juga faqihul ummah karena beliau adalah mujtahid mustaqil di antara mazhab yang mu'tabar, yang diakui di seluruh dunia, itu Imam Syafi'i. Dan beliau juga kuat hafalannya. Sehingga dalam riwayat juga dikatakan betapa alimnya Imam Syafi'i itu adalah majadaltu aliman illa ghalabtuhu wa majadaltu jahilan illa ghalabani. Taklah aku berdebat dengan orang alim kecuali aku senantiasa menang dalam perdebatan itu, dan tidaklah aku berdebat dengan orang jahil, orang bodoh, kecuali aku kalah dalam perdebatan itu. Karena berdebat dengan orang jahil tentu akan membuang-buang waktu, karena dia tak akan pernah paham atas apa yang kita sampaikan kepada mereka. Kita berbicara mengenai akhlak. Sebenarnya akhlak ini apa maksudnya? Dari mana sumber dalilnya? Akhlak itu adalah bagian dari maratibuddin, susunan pilar agama. Sesuai dengan hadis Jibril, hadis yang berkaitan mengenai rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Muhammad, sampaikan kepadaku apa itu Islam. Kemudian akhbirni anil iman, sampaikan kepadaku apa itu iman. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab tentang rukun iman, rukun Islam, sebagaimana rukun-rukun yang sudah kita ketahui.
Ketika yang ketiga ditanya oleh Jibril, akhbirni 'anil ihsan, wahai Muhammad sampaikan kepadaku apa itu ihsan. Lalu beliau menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah seolah-olah engkau dapat menyaksikan Allah, dan kalau seandainya kalian tidak mampu maka beribadahlah seolah-olah Allah mengawasi kalian. Nah, ini puncak daripada akhlak, yaitu ibadah tidak lain adalah niatnya karena Allah. Sehingga kita, perbuatan kita tidak ada yang melenceng dari apa yang memang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tapi sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan akhlak? Akhlak itu sebagaimana diterjemahkan oleh para ulama. Definisinya adalah ibaratun an ma yatarassakh fin nufus summa yakhruj min nufusihi min ghairi rawiyah, min ghairi hajatin ila rawiyah. Sesuatu perbuatan yang keluar dari diri manusia, yang itu tidak butuh pikir panjang dalam melakukannya. Jadi perangai seseorang itu, kalau seandainya perangai dia baik, akhlak dia baik, maka dia akan terbiasa melakukan sesuatu itu tanpa pikir panjang. Kalau yang pikir panjang itu bukan akhlak. Akhlak itu adalah sesuatu kebiasaan sehari-hari yang memang kita lakukan. Contohnya kalau seandainya tiap hari kita kalau jumpa aib orang, lalu kita langsung secara spontan menggibah, menguliti aib orang, menggunjing aib orang, itulah yang dimaksud dengan akhlak. Jadi akhlak dibagi dua, akhlak yang baik dan akhlak. Kalau kita jumpa orang, dia dapat kesusahan, lalu kita secara spontanitas membantu kesusahan orang lain, mendoakan agar dia dimudahkan dalam urusannya. Itulah akhlak yang melekat dalam diri seseorang. Jadi akhlak ini adalah agama secara utuh. Akhlak yang baik maksudnya adalah agama secara utuh. Karena pernah ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mad-din ya Rasulullah, apa itu agama wahai Rasulullah? Ad-dinu husnul khuluqi. Agama itu adalah akhlak yang baik, Nabi. Lalu sahabat kembali bertanya, mad-din ya Rasulullah, siapa tahu ada jawaban lain. Apa itu agama wahai Rasulullah? Ad-dinu husnul khuluqi. Agama itu adalah akhlak yang baik. Mad-din ya Rasulullah. Pertanyaan ketiga. Jawaban yang sama, bahwa agama itu adalah akhlak yang baik. Dalam hadis lain disebutkan al-birru husnul khuluqi. Kebaikan, segala bentuk kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Jadi kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, itu sejatinya merupakan akhlak yang baik. Oleh sebab itu ketika memaknai perempuan itu dinikahi karena 4, tungkahul mar'atu li 4, wanita dinikahi karena 4. Li jamaliha, limaliha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha karena agamanya. Fasfar bizatid din taribat yadak. Tapi utamakanlah yang keempat, agama ini, maka kau akan beruntung dalam hidupmu. Karena kenapa harus agama? Apakah maksud dari agama itu adalah laki-laki atau perempuan, calon mempelai, calon istri, calon suami yang memang dia paham ilmu agama, faqih dia dalam ilmu fikih, menguasai tafsir, kemudian mengetahui ilmu mustalahul hadis, menguasai balaghah, nahwu, mantiq dan sebagainya. Apakah itu yang dimaksud dengan agama? Tidak, kata para ulama.
Yang dimaksud dengan agama di situ adalah dia yang berakhlak baik. Berapa banyak orang yang dia paham agama, belum tentu dia pandai memuliakan istrinya, belum tentu dia taat kepada suaminya, mau merendahkan dirinya di hadapan suaminya. Padahal Allah menegaskan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan angkat suaramu di hadapan suamimu. Karena sekarang banyak perempuan yang semakin tinggi, kita tidak menutup mata, banyak perempuan yang semakin tinggi pendidikannya, semakin sulit diatur oleh suaminya. Banyak yang semakin cantik, semakin gampang, atau semakin eksis menampilkan wajahnya di sosial media, posting sana, posting sini, ingin dilihat orang banyak. Sehingga banyak juga orang yang mengganggu, mengechat, dikira memang tidak ada suami. Ini yang terjadi di masyarakat. Sehingga tidak heran muncullah perebut istri orang, perebut suami orang. Karena memang terlalu sering menampakkan wajahnya di sosial media. Apa hukum mencintai istri orang? Ini pernah ditanyakan kepada mantan mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah. Kata beliau, la isma alaih. Tak ada dosa baginya. Jadi boleh ternyata. Tidak dosa mencintai istri orang. Tapi belum sampai situ, belum selesai beliau menjawab. Kalau seandainya itu adalah urusan hati saja. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub. Seperti mana orang yang memang menahan amarahnya, wal kaziminal ghaiza, kata Allah, orang yang menahan amarahnya, tidak diungkapkan dengan kemarahannya, maka dia tidak dikenakan dosa, kecuali seseorang yang memang sudah melakukan atau mengungkapkannya dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Aku mencintai engkau walaupun engkau sudah memiliki suami, walaupun engkau sudah memiliki istri, ini akan dikenakan dosa. Perbuatan ini disebut dengan at-takhbib. Kata para ulama, at-takhbib adalah at-tafriq baina zaujaini, upaya memisahkan antara suami dan istri. Maka kata Imam Malik, man khabbaba faqad harumat alaihi nikahuha. Siapa yang melakukan takhbib, memisahkan antara suami dan istri, berhasil dia memisahkan cerai di antara keduanya, lalu dia menikahinya, maka nikahnya nikah yang batil, nikahnya tidak sah. Kalau dia melakukan hubungan adalah itu merupakan zina. Jadi kalau pelakor, pembinor dan sebagainya, kalau dia sempat menikahi, hasil yang dia pisahkan itu, maka itu merupakan sesuatu yang diharamkan Allah dan itu zina. Kemudian akhlak, nah ini pentingnya juga bagi seorang istri, akhlaknya terhadap suaminya. Karena istri ini paling mudah masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa paling mudah? Ya sesuai dengan hadis Nabi. Iza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhilil jannata min ay abwabin syi'ti. Kalau perempuan ini melaksanakan yang wajib-wajib nih, bukan yang sunnah-sunnah. Yang wajib-wajib, melaksanakan salat yang 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya, kemuliaannya, kemudian taat pada suaminya, akan dikatakan nanti kepadanya, masuklah surga dari pintu mana yang engkau kehendaki. Apalagi yang sunnah-sunnahnya dia kerjakan. Nah, ini merupakan akhlak kepada suami. Maka kalau seandainya jangan sampai semakin tinggi pendidikan kita, semakin sulit diatur, semakin tinggi penghasilan kita di atas penghasilan suami, semakin sulit kita untuk taat kepada suami dan semakin kita merendahkan suami kita. Kemudian dari akhlak itu sendirilah manusia akan diantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis Nabi bahwa Nabi SAW pernah menegaskan, hadis ini riwayat Abu Hurairah. Su'ila Nabi SAW an aktsari ma yudkhilun nasal jannata. Wahai Nabi, apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surganya Allah? Dijawab oleh baginda Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kemudian
sebenarnya bagaimana akhlak Rasulullah SAW sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, engkau akhlakmu begitu indah, akhlakmu begitu agung. Ditanyalah kepada Aisyah, apa akhlak Nabi? Akhlak Nabi adalah kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Bukan maksudnya Nabi ini menenteng-nenteng Al-Quran kemana-mana, bukan. Akan tetapi semua aspek yang diajarkan Quran ada pada diri Rasulullah. Aspek dari Al-Quran yang mengajarkan berkasih sayang. Nabi senantiasa menyayangi kepada sesama. Karena Nabi menegaskan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Bukan umatku, kata Nabi, yang tak sayang kepada yang kecil dan yang tak memuliakan kepada yang lebih tua. Kemudian juga ketika Quran bicara tentang keadilan, Nabi menegakkan keadilan. Wa iza hakamtum bainan nas fahkum bil adli. Kalau engkau menegakkan hukum, tegakkan dengan cara yang adil. Dan Nabi SAW pernah menegaskan, "Lau kanat Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau putriku yang nanti dia mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Berbeda dengan Sambo. Sambo setiap elemen, setiap instansi, setiap pejabat-pejabat kepolisian berupaya bagaimana caranya meringankan hukuman bagi seorang Sambo. Itulah kalau seandainya hukum dipegang oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kemudian ketika Quran bicara tentang amar ma'ruf nahi munkar, Nabi menegakkan dakwahnya. Ketika Al-Quran bicara tentang keutamaan memberikan maaf, Nabi senantiasa memaafkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nabi menegaskan mana khasat sadaqatun min mal, tidak akan berkurang sedekah tidak akan berkurang harta dengan cara bersedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'azza, dan Allah tak tambah bagi seseorang yang dia mau memaafkan saudaranya kecuali kemuliaan. Nabi ketika berdakwah ke kota Taif mencari suaka perlindungan karena dua orang yang beliau cintai yang disegani oleh kafir Quraisy di Makkah, Khadijah Al-Kubra dan juga Abu Talib sudah meninggal dunia. Maka beliau berangkat ke kota Taif. Sampai di kota Taif bukan suaka perlindungan yang didapatkan, melainkan Nabi dilempar dengan batu, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya. Lalu beliau tersungkur di suatu masjid, hanya bisa menopang badannya dengan sikunya. Maka tempat beliau menopang sikunya itu dibangun sebuah masjid untuk diabadikan. Disitulah tempat Nabi menopang badannya dengan sikunya karena berdarah badannya. Masjid itu disebut dengan Masjid Qur', Masjid Siku yang ada di kota Taif. Ketika beliau dilempar dengan batu, datang Malakul Jibal, malaikat penjaga bukit-bukit batu, wahai Muhammad, kau telah disakiti, kau telah dizalimi. Bagaimana kalau seandainya seluruh bukit batu yang ada di kota Taif ini aku lemparkan kepada Bani Saqif. Bani Saqif adalah penduduk kota Taif. Lalu apa dijawab oleh baginda Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada umatku itu, sesungguhnya mereka tidak mengerti, sesungguhnya mereka belum paham. Kemudian beliau menegaskan pula dalam doanya, Allahumma akhrij min aslabihim man kana yu'minu billahi wa la yusyriku bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang rusuk mereka orang-orang yang nanti akan senantiasa menyembah Engkau dan tidak pernah menyekutukan Engkau. Maka doa Nabi diijabah. Seluruh penduduk kota Taif alias Bani Saqif, mereka semua masuk Islam dengan doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bukan orang yang pendendam. Beliau adalah orang yang senantiasa memaafkan saudaranya.
Kalau seandainya kita yang seperti itu dilempar orang, kaca rumah dipecahkan orang, dipukul orang, datang malaikat menawarkan, maukah ku bantai saja ini orang ini. Kulemparkan batu-batu, kulemparkan gunung-gunung yang ada, Gunung Bromo, Gunung Kerinci, semua gunung ini kulemparkan. Apa yang kita jawab? Lemparkan semua. Sakit hati aku sudah. Karena sudah dizolimi oleh orang. Itu kalau kita. Tak kalau Nabi SAW tidak demikian. Segala unsur yang ada di dalam Al-Quran itu ada pada diri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhlak baginda Nabi itu begitu indah, akhlak beliau begitu agung. Kemudian kalau seandainya kita pernah melukai perasaan orang dengan lisan kita, jangan sampai kita tidak meminta maaf. Jangan sampai kita tidak menuntaskan dengan orang tersebut. Karena kalau kita punya salah dengan Allah Subhanahu wa taala bisa dengan cara bertaubat, meminta ampun. Kalau itu dosa kecil dengan cara istighfar. Nabi SAW itu maksum, terjaga dari kesalahan dan dosa, tapi istighfar beliau tidak lain adalah lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari, kata Nabi, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Demi Allah, tidaklah aku istighfar sehari semalam kecuali lebih dari 70 kali. Itu yang sudah dijamin surga. Mestinya kita yang belum dapat jaminan apa-apa, istighfarnya lebih banyak daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita punya dosa besar, maka tidak cukup dengan istighfar, harus salat sunnah taubat, bertaubat kepada Allah. Mandi sunat taubat, masuk ke dalam kamar mandi, sengaja aku mandi sunat taubat karena Allah Ta'ala, sebut niat dalam hati saja. Karena kata Imam Suyuti dalam kitab Al-Asbah wan Nazair, ma'allun niyya al-qalbu, tempat niat di dalam hati. Cukup di dalam hati maka niat akan sah insya Allah. Kalau niat kita dilafazkan, sejatinya itu hanya mustahabun dalam mazhab Syafi'i. Lidaf'il waswasah dalam mazhab Hambal, dalam mazhab Hanafi. Kalau untuk menolak waswasah, takut kita ragu ini salat apa, berapa rakaat, maka kita pakai ta'yin, usolli nawaitu. Tapi kalau tidak dilafazkan, maka niat akan tetap sah karena niat ada di dalam hati. Sengaja aku mandi sunat taubat karena Allah. Kemudian kita salat sunat taubat 2 rakaat. Rakaat pertama boleh baca Al-Kafirun, Fatihah dan Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dan dengan surat Al-Ikhlas. Lalu kita memohon bertaubat kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa yang pernah kita lakukan, baik dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Akan tetapi kalau kita punya salah dengan seseorang, tak cukup dia dengan kita meminta ampun kepada Allah. Tak cukup. Kita harus mencari saudara kita lalu menuntaskan masalah itu. Karena kalau seandainya kita tidak tuntaskan, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Rugi di dunia dan rugi di akhirat nanti. Nah, kalau kita punya salah, bersalaman, meminta maaf. Walaupun tidak ada satupun ayat yang secara sharih menyuruh untuk meminta maaf. Akan tetapi ada satu hadis, riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW sebelum meninggal dunia, naik ke atas mimbar. Di atas mimbar itu Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, man kuntu jalattu lahu zahran fahaza zahri falyastaqim. Wahai sahabatku, yang dulu pernah aku cambuk pundaknya dengan tanganku, sekarang balaslah wahai sahabatku, ini pundakku. Lihatlah ini pundakku, balaslah wahai sahabatku. Tapi tak ada satupun sahabat Nabi yang mau membalas itu. Karena selama hidupnya Nabi memberikan tunjuk ajar kepada mereka, membimbing mereka, pasang badan, melindungi para sahabatnya. Tapi sahabat bersedih karena mereka tahu ini Nabi SAW. Sebentar lagi manusia dengan predikat akhlak terbaik akan meninggalkan kita. Sahabat menangis. Sahabat semuanya terdiam karena sahabat tahu bahwa
bahwa Nabi SAW akan meninggalkan kita semua. Oleh sebab itu, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma ma lam yatafarraqa. Tidaklah dua orang orang muslim yang dia berjumpa berjabat tangan kecuali Allah akan ampunkan dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Kalau kita tidak meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada yang bersangkutan, menyelesaikan urusan kepada yang bersangkutan, orang yang pernah kita zalimi, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Sesuai dengan hadis Nabi SAW berjumpa dengan sahabat. Sahabat Rasulullah bertanya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Lalu sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Hai Rasulullah, orang yang bangkrut dari golongan kami adalah yang tak punya harta benda sama sekali. Lalu Nabi menegaskan, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang datang pada hari kiamat, mereka itulah orang yang bangkrut, membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa. Lalu datang pula orang yang memberikan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang wa ya'ti qad syatama haza wa qazafa haza wa akala mala haza wa daraba haza wa safaka dama haza. Datang orang yang pernah dia caci maki, yang pernah dia fitnah, yang pernah dia makan hartanya, yang pernah dia tumpahkan darahnya. Fa yu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Diambil segala amal baik orang yang pernah mencaci maki, bersumpah, menyumpah serapah, memakan harta benda saudaranya, diambil semua segala amal kebaikannya, diserahkan kepada orang yang pernah dia caci maki, yang pernah dia makan harta bendanya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaihi. Ketika sudah habis pahalanya, ukhiza min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Lalu diambil segala dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi, diberikan kepada orang yang menzalimi tadi, mencaci maki, menumpahkan darah, kemudian menfitnah dan sebagainya. Oleh sebab itu dia menjadi orang yang bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, karena ketika urusan dunia, permasalahan kepada sesama tidak dia tuntaskan ketika di dunia. Kalau seandainya kita punya hutang, maka kalau seandainya kita sebelum meninggal dunia, makanya ada ahli waris berkata, wahai Bapak Ibu, kalau seandainya keluarga kami ini, mayit ini ada punya hutang, mohon disampaikan kepada kami, maka akan kami lunasi, maka akan kami bayar. Mohon ridhanya, kalau seandainya sudah diikhlaskan, maka tuntas. Tapi kalau belum diikhlaskan, ini hati-hati. Maka kita akan menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Oleh sebab itu, yang terakhir adalah hendaknya kita senantiasa memperbaiki akhlak kita kepada sesama, menjaga lisan kita kepada saudara kita, itulah akhlak yang baik. Tak pernah kita menyakiti saudara kita dengan lisan kita, itu adalah akhlak yang baik. Sebenarnya orang yang menyakiti kita dengan lisannya, itu dia punya akhlak, tapi akhlak yang sayyi'ah, akhlak yang buruk. Apa perbedaan antara adab dengan akhlak? Adab itu hasil proses pendidikan. Sedangkan akhlak hasil proses daripada ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Khalaqa. Sama itu kalimatnya khalaq. Ketika dia salat, mencegah dari segala perbuatan keji dan mungkar, maka seketika itu pula dia akan terbentuk akhlaknya menjadi orang yang meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Terima kasih. Singkat tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustadz, syukron jazilan. Luar biasa materinya. Alhamdulillah banyak kita dapat ilmu pada hari ini ya, pada sore hari ini Ayah Bunda. Di antaranya tadi beliau sempat menguraikan bahwa akhlak adalah sesuatu perbuatan yang keluar dari diri manusia tanpa butuh pikir panjang, secara spontanitas. Beliau juga mengatakan akhlak itu adalah merupakan dari arkanuddin, merupakan salah satu rukun agama. Beliau berlandaskan hadis Jibril, dan kemudian beliau juga menegaskan bahwa akhlak itu sendiri
merupakan pengantar kita menuju surga. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang paling banyak mengantarkan umat ini ke surga adalah taqwallah wa husnul khuluq, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga menyebutkan bahwa keteladanan kita, suri tauladan kita dalam berakhlak adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sendiri dipuji di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh Nabi Muhammad itu benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Baik, itu mungkin yang bisa saya tangkap dari sedikit yang bisa tangkap dari banyaknya penjelasan dari beliau tadi. Ya mungkin selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Mungkin dari ayah bunda atau teman-teman kakak abang yang ingin bertanya, kami persilakan. Bisa bertanya secara langsung, silakan melakukan raise hand. Kalau mau bertanya via chat juga dipersilakan. Seperti kayak ini. Baik, apakah ada pertanyaan? Mungkin kalau belum, mungkin lagi sedang mengetik atau apa, boleh saya mengawali pertanyaannya dulu ya Ustadz ya. Saya izin bertanya. Ahlan Ustaz. Ahlan Ustadz. Baik Ustadz. Saya ingin ada di masyarakat memang sering-sering bertanya ini Ustadz. Ustadz yang jadi problem masyarakat kan melihat ada orang yang taat ibadahnya, tapi sosialnya buruk, akhlaknya buruk. Tapi ada orang yang itu ibadahnya nggak ibadah, mungkin nggak kelihatan di masjid, nggak pernah kelihatan di masjid, mungkin kayak gitulah. Mungkin ibadah di rumah, cuman orang kan nggak kelihatan di masjid secara zahirnya seperti itu. Jadi mengatakan orang ini jarang ibadah tapi akhlaknya baik. Jadi kadang muncul di pertanyaan di kalangan masyarakat itu Ustadz, manakah yang lebih baik? Orang yang ibadahnya rajin tapi akhlaknya buruk, ataukah orang yang ibadahnya biasa-biasa aja atau ibadahnya kurang bahkan tapi akhlaknya baik? Ya mungkin itu gimana menyikapi fenomena ini Ustadz? Mohon jawabannya Ustadz. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan orang-orang sekularisme itu. Pertanyaan-pertanyaan yang memang menjebak sekali, menjatuhkan kaum muslimin. Sejatinya jawaban yang betul itu adalah seseorang yang akhlaknya baik, ibadahnya pun baik. Seseorang itu mulia di sisi Allah karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah takwanya. Tapi seseorang yang mulia di hadapan manusia, di mata manusia adalah yang berakhlak baik, yang bermanfaat bagi orang banyak. Khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah dia yang punya akhlak yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Kalau seandainya seseorang itu banyak melakukan ibadah lalu tidak membentuk karakternya sebagai seseorang muslim yang hakiki, maka otomatis ada yang salah dengan ibadahnya. Karena ibadah sebanyak apapun kalau seandainya tidak sesuai dengan tuntunan, maka tidak akan memiliki asar yang baik bagi dirinya secara pribadi. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berdusta bahwa salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tidak mungkin Allah berdusta
Bisa jadi sholatnya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Kemudian mungkin bisa jadi salat dia itu adalah salatnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu sesuai dengan firman Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala la yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu berupaya menipu Allah, sesungguhnya Allah yang menipu mereka. Tidaklah mereka mendirikan salat kecuali mendirikan dalam kondisi malas. Mereka salat itu hanya ingin untuk dilihat orang saja, orang munafik itu. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Tapi kalau salat mereka betul caranya, sesuai dengan tuntunannya, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya kalau sudah salah, menjadikan salat hanya sebuah formalitas juga tidak akan pernah membentuk karakter manusia yang berkepribadian saleh, baik saleh li nafsihi ataupun saleh li ghairihi. Kata guru kami Syekh Abdullah Izzuddin Al-Azhari bahwa taharatul a'dha syartun li sihhatis shalah wa taharatul qulub syartun li qabuliha. Sucinya hati itu, sucinya anggota badan, al-a'dha, anggota badan adalah syarat sah salat, tapi sucinya hati syaratnya diterima ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep ulama tasawuf adalah qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Beruntung orang yang tazakka. Tazakka maksudnya mensucikan secara zahir dan batin. Wudu dia, suci hatinya. Kemudian wa dzakara isma rabbih, berzikir menyebut nama Allah, baru mereka menunaikan salat. Bukan ketika sudah selesai balas WhatsApp orang baru kita takbiratul ihram. Habis meninggalkan warung langsung takbiratul ihram. Makanya isi hati kita dunia. Tata caranya adalah, jadi kalau mau memasukkan air zam-zam dalam gelas, bersihkan gelas yang bekas asbak rokok itu, bersihkan dulu. Bersihkan, cuci dia, baru masukkan air zam-zamnya. Jangan sampai masih dia kotor langsung dimasukkan air zam-zam. Itu tidak sesuai dengan urutannya. Maka takhalli dulu, bersihkan, kosongkan, baru takhalli, baru dimasukkan sifat-sifat yang baik, zikir kepada Allah, masuk ke masjid, kemudian salat dulu sebentar, salat qabliyah, berzikir kepada Allah, baru dia salat. Baru nanti akan merasakan nikmatnya iman. Nah itu, jadi asar daripada ibadah yang betul itu tidak mungkin akan menafikan, tidak mungkin akan menghilangkan nilai-nilai yang akan membentuk karakter manusia yang saleh secara pribadi dan saleh secara sosial. Nah ini yang penting, yang perlu harus orang pahami, bahwa ibadah ini tidak hanya sekedar formalitas, dia harus berdasarkan dengan ilmu. Disebutkan dalam matan Az-Zubat, bukan hadis. Kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau orang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, amalnya ditolak dan tak diterima. Jadi memang dia harus dilandasi dengan ilmu, maka dia akan memiliki pengaruh yang besar terhadap diri seseorang. Nah, itu yang perlu menjadi catatan yang baik. Kalau seandainya jumpa orang yang banyak ilmunya, banyak ibadahnya, mungkin hidayah tak sampai kepadanya. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Bertambah ilmunya, banyak ibadahnya, tidak bertambah kepada Allah kecuali dia semakin jauh. Karena petunjuk Allah itu adalah hak prerogatif Allah. Manusia tak ada punya daya upaya untuk itu. Jadi oleh sebab itu, melihat seseorang itu, walaupun banyak ibadahnya, banyak sedekahnya misalnya, perlu diketahui bahwa sedekahnya dari uangnya dari mana. Nah, kemudian niatnya bersedekah, apa niatnya? Sehingga kalau sedekah yang betul, maka dia akan juga melahirkan pribadi yang saleh, pribadi yang betul. Karena tak bisa kita bersedekah ini dari harta haram, tak akan diterima. Makanya ada kaidah usul fikih yang mengatakan ma haruma fi'luhu haruma i'ta'uhu. Yang haram kita mengambilnya perbuatannya,
maka haram pula dibagikan harta benda itu. Oleh sebab itu, kalau mau soleh secara pribadi dan secara sosial, ibadahnya harus betul. Jadi bukan banyaknya, tapi kualitasnya. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan aktsaru amala, tapi ahsanu amala. Walaupun kita tidak menafikan bahwa Nabi SAW secara kualitas dan kuantitas ibadahnya banyak. Ibadahnya luar biasa. Sampai ketika beliau sujud itu dicubit Aisyah ketika beliau sujud. Habis salam ditanya Nabi, kenapa engkau cubit aku? Kukira engkau sudah meninggalkan kami, wahai Rasulullah. Lalu Aisyah bertanya, lima taf'alu hadza ya Rasulullah? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Allah sudah jamin diampunkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Dijawab oleh baginda Nabi, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah tak boleh aku menjadi salah satu dari hamba Allah yang bersyukur? Baik, begitu Ustaz. Baik, syukron Ustaz. Berarti dapat saya simpulkan bahwasanya pertanyaan yang seperti ini pertanyaan orang yang belum tahu aja ya Ustaz. Karena nggak mungkin karena nggak mungkin ibadah itu tidak punya efek samping terhadap akhlak seseorang. Karena Allah yang menjamin ibadah pasti memiliki efek samping di dalam kehidupan sehari seseorang. Kalaupun dan itu tidak layak dibenturkan, dan ternyata memang akhlak, kalau mau ibadah berefek samping dengan akhlak, ya tentunya ibadahnya harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah begitu Ustaz. Mungkin selanjutnya ada satu lagi pertanyaan untuk penutup pertanyaan kita ya, karena udah sore. Kami pilih ini ada 2 pertanyaan sebenarnya. Kami pilih satunya saja yang sesuai dengan tema. Sebenarnya dua-dua sama dengan tema, cuman kita persingkat. Nanti insya Allah di lain waktu akan dijawab oleh Ustadz ya. Dan pertanyaan yang selanjutnya itu, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana agar akhlak tetap baik dan istiqomah di lingkungan orang-orang yang jika akhlaknya kurang baik. Seringkali jika mengajak kepada kebaikan terkadang sering dicemooh, dibilang sok suci. Bagaimana Ustadz? Tafadhol Ustadz. Ya, jadi memang karakter akhlak seseorang itu sebagaimana sudah kita bahas tadi tidak lain adalah terbentuk dari ibadah kita. Artinya kita menjaga lisan kita itu juga merupakan ibadah. Jangan pahami bahwa ibadah ini hanya sholat saja. Kenapa memang yang kalau disebut ibadah yang paling kita ingat adalah sholat menurut para ulama, karena sholat ini dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, sholat ini juga mencegah manusia dari kegundahan, kegelisahan. Innal insan khuliqa halu'a. Manusia diciptakan berkeluh kesah. Iza massahu syarru jazu'a. Kalau diberi harta dia kikir. Wa iza massahul khairu manu'a. Kalau dia ditimpakan musibah, dia akan gelisah. Wa iza massahul khairu manu'a. Dan jika dia diberikan harta, dia kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat. Salat ini juga as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Berarti yang lainnya atapnya ataupun lantainya, dindingnya. Nah, ini tiangnya. Kemudian salat itu juga satu-satunya perintah yang Allah syariatkan langsung dijemput Nabi menuju Sidratul Muntaha. Sedangkan ibadah lain disyariatkan di bumi. Disampaikan malaikat Jibril langsung, tapi ini langsung Rasulullah berjumpa dengan Rabb-nya. Kemudian akhlak ini supaya kita istiqamah, jangan sampai kita takut menjadi bahan omongan orang lain. Ini yang paling penting. Karena tidak ada manusia yang tidak luput dari omongan orang. Syekh Tantawi, mantan Grand Syekh Al-Azhar itu pernah menyebutkan bahwa ridhon nas ghayatun la tudrak wa ridullah ghayatun la tutrak. Ridhonya manusia itu membuat orang
semua senang dengan kita, itu tujuan yang mustahil bisa tercapai. Sedangkan membuat Allah ridha terhadap kita, tujuan yang jangan pernah ditinggalkan. Kenapa demikian? Karena Imam Syafi'i juga pernah menegaskan, man zanna annahu salima min alsinatin nas fahuwa majnun. Siapa yang mengira dia selamat dari mulut manusia, dia orang gila. Itu kata Imam Syafi'i. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala dituduh punya anak. Nabi Muhammad dituduh kadzab, pendusta, sahir, tukang sihir, asatirul awalin, tukang sampaikan dongeng-dongeng. Lalu kita siapa yang ingin selamat dari mulut manusia? Itulah yang perlu kita pegang betul-betul. Bahwa tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan dalam hidup ini. Semua kita punya aib. Semua kita punya kekurangan. Makanya memandang manusia adalah dengan cara memandang dengan cara pandangan yang penuh rahmat. Wa 'ainur ridha an kulli 'aibin kalilatun kama anna 'aina sukhti tubdil masawiyah. Pandanglah orang dengan pandangan ridha sehingga tak tampak cacat aib kekurangannya sama sekali. Begitulah sejatinya kita memandang saudara kita dan mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman di antara kalian, tak sempurna imannya kecuali kalian mencintai diri orang lain sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Mencintai saudara kita, memandang dengan pandangan rahmat, pandangan penuh ridha. Kemudian kalaupun ada yang nanti berbicara, membicarakan kita, menggunjing kita, dia sejatinya telah mentransfer pahalanya kepada kita. Kemudian anggaplah itu, dan bukan dianggap, memang dia merupakan syayatinul insi. Syaitan dalam bentuk manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Jadi manusia pun sering meniupkan waswasah supaya kita jangan sampai menjadi orang yang saleh. Saleh secara pribadi dan saleh secara sosial. Maka kita beramal dengan ihsan. Ihsan itu hanya dua. Satu, beramal karena kita seolah-olah menyaksikan Allah. Kalau tak mampu kita dengan muraqabah, seolah-olah Allah mengawasi kita. Oke, baik. Oke, baik. Saya kira udah jelas ya Bunda jawabannya dari Ustadz kita, luar biasa pada sore hari ini. Syukron jazilan Ustadz atas ilmu-ilmunya. Banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang kita dapat pada sore hari ini. Ya baik, Ustadz, sebelumnya kami mohon maaf untuk acara Riyadhah karena udah sore, jadi kita cut. Insya Allah akan digantikan pekan depan. Karena tadi materi-materinya luar biasa. Ya, jadi memang sekarang juga waktu maghrib, semakin akhir tahun, semakin mepet-mepet waktunya, semakin maju. Jadi untuk mengajar itu, kita waktu Riyadhah kita tunda pekan depan insya Allah. Baik, sekali lagi sebelum menutup acara ini, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipandu oleh pemateri kita pada sore hari ini. Mohon ayah bunda yang kiranya mau bertawasul, berwasilah, atau mau didoakan almarhum ayahnya, ibundanya, atau anak-anaknya, agar dimudahkan urusannya, agar dijadikan anak yang soleh dan solehah, dipersilakan untuk menulisnya di kolom komentar, agar didoakan sama pemateri kita yang luar biasa, Masya Allah. Kami persilakan Bunda, ayah bunda untuk menuliskan niat-niatnya atau hajat-hajatnya yang ingin disampaikan.
Oke, baik Ustadz. Sepertinya belum ada. Udah. Ya baik, langsung saja kami serahkan kepada Ustadz untuk memandu doa pada sore hari ini. Tafadhol Ustadz. Ini tadi yang titip doa siapa, Ustaz? Teddy Rahmat Ibrahim bin Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka fid dini salamah wa nas'aluka fid dunya salamah wa nas'aluka fil akhirati salamah wa nas'aluka qabla al-mauti taubah wa nas'aluka 'inda al-mauti maghfirah wa nas'aluka ba'da al-mauti rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل الإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وأعمالنا أعمال الصالحين ونياتنا نيات المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا بحياة العلماء وموتنا بموت الشهداء ودخلنا الجنة مع الأنبياء إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لموتى المسلمين ونخص لهذا المجلس للراح المرحوم Haji Teddy Rahmat Ibrahim bin Usman, لراح المرحوم Haris Sudirman, لراح المرحومة Moza Fathia dan Muhammad Gahyaka Ataillah, wali rohil marhum Suwono bin Sumotioso, rohil marhum Sukardi bin Darmo, wali rohil marhum Saka Adi Nugroho, Waridwan Zaid. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم إن كان محسنا فزد عن حسناتهم وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شكرا لكم، شكرا على حسن المبالاة والاهتمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang disampaikan, yang dipandu oleh Ustadz kita tadi, dan sama-sama kita aminkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita, Allah kabulkan segala doa kita, segala permohonan kita. Baik, dengan berakhirnya doa itu tadi, maka berakhirlah acara kita pada sore hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika terdapat kekurangan, jika terdapat kesalahan dalam penyampaian atau kata-kata. Kepada Ustadz, kepada pemateri yang luar biasa pada sore hari ini, kami ucapkan syukron biqudumikum, jazakallahu khairan Ustadz. Insyaallah. Dan saya pamit undur diri. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.